Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Kami berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan ya, nama saya Uraini SAG, tenaga pengajar bidang studi bahasa Arab di SMA Islam An-Nijam. Semangat ya mempelajari bahasa Arab. Karena setiap muslim yang mempelajari bahasa Arab akan bertambah kewibawaan dirinya dan Islam itu sendiri. Setiap kita ditanya apa gunanya kita mempelajari bahasa Arab, jawab saja bahwa saya seorang muslim atau muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Huitum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuha tullabi wa talibati? Atamanni antum bi khairin wa bi sihah wa bi afiyah. Hayya nabda hadza ad-durus bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan sebagaimana biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terputus dengannya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pembelajaran kita tentang kemahiran membaca ya, maharatul qiraah. Maharatul qiraah salah satu di antara beberapa kemahiran. Ananda diharapkan bisa membaca bacaan ini dengan baik sebagaimana bacaan Umi, begitu ya. Nanti dari bacaan ini Ananda bisa memahami apa maksud yang terkandung dalam bacaan tersebut. Lalu Umi kasih soal post-test berupa pilihan berganda. Misalnya di sini tentang pemuda ya, bagaimana pemuda ini gitu ya. Dan itu nanti di sana ada mufrodat. Di sini nanti 4 soal, di sana 1 soal. Kalian membuat video di situ mufrodat yang wajib kalian hafal nantinya. Jadi ada 5 soal nantinya ya. Daiman bil hamasah walau kuntum tata'allamuna minal bait wa ana uallimukum minal madrasah. Tetap semangat ya belajar bahasa Arab walau kalian belajar dari rumah dan Umi mengajarkan kalian dari sekolah. Oke. Al-qiraah artinya membaca ya, bacaan. Marhalatus syabab. Ini judulnya. Masa muda atau masa remaja. Nah, Ananda juga harus menyiapkan catatan ya, catatan pulpen, mana kata-kata yang nggak dipahami dicatat. Boleh saja kamu seperti Imam Syafi'i supaya mendengar langsung hafal, jadi nggak perlu mencatat lagi, bisa jadi ya. Nah, marhalatus syababi, masa remaja, ahammu marhalati fi hayatil insan. Masa remaja adalah masa yang paling penting, ahammu marhalah, masa yang paling penting fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Mungkin pernah dengar masa remaja adalah masa yang paling indah, itu ada dalam sebuah lagu ya. Wa a'la sarwatin 'indal ummah, dan semahal-mahal atau seutama-utama masa ya di sisi umat, itulah masa remaja. Dan seutama-utama masa di sisi umat Islam tentunya kita ya. Wa marhalatus syababi hiya marhalatul ata. Masa remaja adalah masa memberi, berkontribusi. Marhalatul ata, masa berkontribusi, memberi dan memberi ya. Wal amali, dan bekerja, berproduksi ya, berkarya ya. Wal amali wal insanul ladzi la yu'ti fi syababihi. Adapun manusia yang tidak memberi di masa mudanya, tidak berkontribusi di masa mudanya, fi syababihi qallama yu'ti fi baqiyati umrih. Dan sedikit di sisa-sisa umurnya, dan sedikit dia, lebih sedikit, qallama, lebih sedikit, yu'ti, memberi, fi baqiyati umrihi, di sisa-sisa umurnya atau masa tua. Jadi
Kalau misalnya masa muda sedikit berkontribusi, demikian juga di sisa umurnya gitu ya. Tahtajul ummati, umat membutuhkan, tahtajul umat membutuhkan ila syabil qawi jad. Umat membutuhkan pemuda yang kuat dan rajin atau giat bekerja ya. Allazi yu'ti, yang memberi, aksaru mimma ya'khuz, yang memberi lebih banyak dari yang diambilnya. Maksudnya dia lebih banyak berkontribusi dari menerima ya, dari menerima sesuatu ya. Mimma ya'khuz, dari apa yang diambilnya. Apa yang diambil berarti menerima ya. Nah, jadi lebih banyak dia memberi, berkontribusi daripada mengambil atau meminta sesuatu gitu ya. Wala tahtazu ila syabil kaslan. Ini sambungan dari umat tadi. Dan umat, tapi nggak dibuat umatnya di sini karena udah paham ya dari kata-kata ininya, tahtaju ini berarti kelarinya ke umat. Dan umat tidak membutuhkan ila syabil kaslan, kepada pemuda yang pemalas. Allazi bi ta'amihi wa mazharihi. Alladzi bi ta'amihi wa mazharihi faqat, yang lebih mementingkan makanannya saja, penampilan luarnya saja ya, yang lebih mementingkan makanannya atau penampilan luarnya saja ya. Wala yuhibbu al-amal wal ata, yang tidak suka berkarya dan berkontribusi ya. Yang tidak suka berkarya dan tidak berkontribusi itu umat nggak suka ya. Nah, kita sambung anak-anak dari cerita yang di sana tadi ya. Mudah-mudahan nanti terinspirasi dengan cerita ini, kita sebagai pemuda apa itu harus yang kita lakukan, apa yang sangat disukai umat Islam terhadap pemuda. Wa kama tahtajul ummah ila quwwatis syabab ya, dan sebagaimana umat membutuhkan kepada pemuda yang kuat ya, dan kama dan sebagaimana umat membutuhkan kepada pemuda yang kuat, tahtaju ila khibratis syuyukh, dan pemuda tadi membutuhkan pengalaman orang tua atau umat juga. Umat dan para pemuda juga membutuhkan khibratis syuyukh, pengalaman orang tua. Hatta tataqaddamal bilad, hingga majulah sebuah negara. Jadi antara pemuda dan orang tua itu saling apa itu namanya, saling berkontribusi lah untuk memajukan negara ya. Jadi nggak hanya pemuda saja tanggung jawab umat ini, tapi orang tua juga dengan pengalaman yang ada. Wa tukhti'ul ummah iza i'tamadat ala quwwatis syabat, dan kesalahan umat, wa tukhti'ul khoto dari kata-kata khoto, dan kesalahan umat dan kesalahan umat iza tamadat, apabila hanya bersandar ya, iza tamadat, apabila umat hanya bersandar ala quwwatis syabab ya, kepada kekuatan pemuda. Jadi kita ya juga bisa bersalah ya, bisa dikatakan bersalah kalau hanya mengharapkan kekuatan para pemuda wahdahum semata ya, hanya kepada kekuatan pemuda semata. Wa ahmalat khibratis syuyukh, dan mengabaikan kekuatan orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua ini pun dia nggak mau berbuat apa-apa karena dia merasa nggak dibutuhkan gitu, padahal dia punya pengalaman. Nah, jadi kesalahan kita harus kita perhatikan dua-duanya, para pemuda dan orang tua. Wa ahmalat khibratis syuyukh, dan mengabaikan kekuatan orang tua, kekuatan atau pengalaman orang tua. Wa hadza ya'ni an takuna hunaka, dan inilah yang dimaksud di sana akan terjadi antakuna, akan terjadi di sana alaqatun thayyibatun, hubungan yang baik,
alaqatun thayyibatun. Nah, ulangi ya. Wa hadza ya'ni, dan inilah yang dimaksud, antakuna akan terjadi di sana hunaka alaqatun thayyibatun, hubungan yang baik baina jami'il afradil mujtama, antara semua individu masyarakat, ya, pemuda dan orang tua, ya, terjadi hubungan yang baik antara semua pribadi masyarakat, jami'i afradil mujtama, ya, di antara semua individu masyarakat, kibaron wasighoron, yang besar atau yang tua dan yang kecil, ya, atau remaja, rijalan wanisaan, laki-laki dan perempuan, hatta tausila, sampai menjadilah umat ila ma turid, maka akan sampailah umat, ya, pada apa yang ditujukan, apa yang menjadi keinginan, ma turid, apa yang menjadi keinginan, maka akan sampailah, ya, umat pada apa yang menjadi keinginan, atau tujuan. Jadi itu tadi, ya, intinya cerita dalam qiraah ini, pemuda yang diharapkan umat itu bagaimana, dan pemuda itu harus bagaimana. Pemuda itu di situ dikatakan harus rajin, suka memberi, berkontribusi, dan yang tidak diharapkan itu pemuda yang bagaimana? Yang pemalas, ya, yang hanya mengapakan penampilan, yang mengutamakan penampilan luar saja. Itu tidak diharapkan umat. Dan yang terakhir, umat itu harus pandai-pandailah, gitu ya, memanfaatkan pengalaman orang tua, tidak mengharapkan kekuatan remaja saja. Jadi akan baiklah suatu negara itu, dan akan tercapailah tujuan bila antara pemuda, remaja dan orang tua itu bisa saling memberi manfaat, saling berkontribusi, ya. Nah, anak-anak sekalian, ini apa? Ini mufradat atau vocabulary, kosakata yang terdapat dalam cerita di atas, ya. Jadi anak-anak kalau hafal ini, nanti alhamdulillah bisa bertahan lama pemahaman anak-anak tentang cerita tadi, ya. Nah, nanti di sana pun Umi akan kasih soal pilihan ganda dari cerita di atas, dan ini wajib kalian hafal, ya. Nah, nantinya kalian wajib hafal ini, tapi kita harus tekankan bagaimana membacanya yang baik, ya, karena ini qiraah, membaca, ya. Coba ihfaz hadhil mufradat, hafalkanlah mufradat di bawah ini. Ahammu, anak-anak bacanya ini, ya, ha-nya harus besar. Ahammu, ha, hi, hu, ih, nggak boleh bacanya biasa-biasa aja, ahammu gitu, nggak boleh. Ini harus jelas hanya ahammu, gitu, ya. Artinya paling penting. Nah, itu ada di sana kan, dalam cerita di atas. Itu a'la. Ini dari ahammu ini dari kata-kata muhimun, artinya penting, ya. Muhimun artinya penting. Ahammu ini ism apa ini? Ism tabdil, ya, yang menunjukkan keutamaan, yang paling, menunjukkan paling, ya. Misalnya akbar itu paling besar, itu besarnya itu kabir. Nah, ini muhimun penting, ahammu paling penting, gitu, ya. Nah, kemudian aliyun ala itu di atas, tapi a'la paling tinggi. Jadi ini ism tabdil yang menunjukkan bersangatan, ya. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris superlatif, ya. Nah, mungkin sarwatun, sarwatun kekayaan. Tunggu dulu, ulangi dulu. Yang tadi ha, ya, cara bacanya tebal, ya, ha. Kemudian ain. Nih harus jelas ainnya. A'la, ya, nggak boleh, nggak ada gitunya. Biasa-biasa aja bacanya a'la gitu, nggak boleh, tapi harus a'la. Kemudian sarwatun, ini sa. Kalau Umi ngajar TK dulu, sa ini Umi ngajar TK, jadi anak-anak ingat balonnya kempes, sa, kata anak-anak terus. Kalau misalnya kalau bilang kan ini karena ini macam bentuknya macam hantu, menurut pemahaman mereka ini bilang
Mau bilang apa ini ya waktu itu ya? Macamlah hantu, ha, kata orang itu. Jadi orang itu terus ingat ya. Misalnya kalau huruf ja, mintalah jajan, ja, langsung hafal. Jadi itu kalian juga harus lebih paham ya tentang ini. Sarwatun, macam balon kempes. Sarwatun, kekayaan. Ya, al-ata'u, 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 memberi. Qallama, sedikit sekali. Qallama, sedikit sekali. Baqiyatun, sisa-sisa, ya. Baqiyatun, sisa-sisa. Al-kaslanu, malas, ya, pemalas. Yahtamu, mementingkan. Nah, ini tadi ahammu paling penting. Yahtamu ini kata kerjanya mementingkan. Muhimmah kata sifatnya penting ya. Ta'amun, makanan. Mazhar, penampilan luar. Dari kata-kata zoharo artinya jelas. Zoharo menampakkan. Mazhar, penampilan luar ya. Al-qawiyu, kuat. Al-jad, rajin, giat. Fakot, nah ini bacanya harus kolkolah ya nak. Fakot, fakot nggak boleh bilang fakot gitu aja nggak boleh. Fakot, nah nih karena dia ini apa? Nih garis mati, jadi membaca kolkolohnya itu jangan besar. Ini kolkolah subro namanya kalau dalam belajar tajwid ya. Fakot gitu aja ya. Kalau yang tebal itu kalau misalnya ahadun ada tulisan barisnya ahadun atau ahadin itu kita baca ahad gitu. Nah, ini kalau baris mati dia kalau sugro kalau dalam belajar tajwid itu kita membacanya nggak membal kali dia. Fakot gitu aja ya. Kemudian sigharun, kecil-kecil. Sigharun. Su. Jadi jangan bacanya sigharun biasa aja gitu enggak. Si ya. Kalau udah so berarti su. Sigharun, kecil-kecil. Ini ya mudah-mudahan bagaimana cara membaca Umi atau nanti kalian tahu ilmunya tentang bagaimana makharijul huruf. Insya Allah bacaan kalian lebih bagus lagi dari Umi ya. Umi harapkan seperti itu. Jadi demikian saja pembelajaran hari ini. Intinya cerita di sana tadi kalian itu pertama kalian harus membacanya itu lebih bagus karena materi kita qiraah ya. Kemahiran membaca, jadi membacanya sesuai dengan huruf Arab, bagaimana huruf-hurufnya keluar gitu ya dari lisan kita. Kemudian kalian memahami isi dari bacaan tersebut tentang pemuda ya dan bagaimana harapan umat terhadap pemuda. Nanti di situ Umi akan sediakan post-test berupa pilihan berganda dan ini kalian harus hafal mufradat ini ya nak. Lalu kalian videokan, kirim ke Google Form, di upload video ya, insya Allah. Demikian saja. Tetap semangat belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah mencintai kita ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video pembelajaran ini ya. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.